warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yeni Indah Lestari, Guru Kimia SMA Muhammadiyah 6 Gresik. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan video pembelajaran kimia kelas 12, tepatnya pada materi sifat koligatif larut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 12 MIPA. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Yeni mau berpantun dulu. Boleh ya? Jalan-jalan ke Gresik beli ketupat. Jangan lupa mampir beli kuaci. Selamat pagi siswa kelas 12 hebat. Masih semangat belajar hari ini? Pada pembelajaran kimia, pertemuan pertama di kelas 12 ini, kita akan sama-sama belajar tentang sifat koligatif larutan. Sudah ada yang baca materinya di rumah? Ada yang sudah paham apa itu pengertian dari sifat koligatif larutan? Nah, sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis larutan, namun hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut dalam larutan. Jadi, mau apapun itu jenis larutannya, mau larutan alkohol, larutan asam, larutan basa, larutan gula misalkan. Jika dia memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama, maka nilai sifat koligatifnya akan sama pula. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, apa yang bisa kita petik dari ayat tersebut adalah bahwa dari manapun asal kita, bagaimanapun bentuk dan rupa kita, latar belakang kita, Allah tidak memperdulikan itu. Karena bagi Allah yang dinilai adalah takwa kita. Maka marilah kita senantiasa beribadah, berbuat baik, dan berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang bertakwa dan disayang oleh Allah. Seperti yang Bu Yeni telah jelaskan tadi, bahwa sifat koligatif itu hanya bergantung pada konsentrasi zat terlarut yang ada di dalamnya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, mari kita kembali mengingat-ingat. Nah, suatu larutan di dalamnya itu pasti ada yang namanya zat terlarut dan satunya adalah zat pelarut. Bicara tentang konsentrasi dalam ilmu kimia, yang dimaksud dengan konsentrasi itu adalah menyatakan jumlah partikel zat terlarut. Seberapa banyak zat terlarut yang ada dalam larutan itu dinyatakan dengan konsentrasi. Jika dilihat dari konsentrasinya, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan yang konsentrasinya tinggi dan larutan yang konsentrasinya rendah. Larutan yang konsentrasinya tinggi itu artinya jumlah zat terlarut di dalamnya itu lebih banyak. Larutan dengan konsentrasi tinggi disebut juga dengan larutan pekat. Sedangkan kebalikannya, jika di dalam suatu larutan itu jumlah zat terlarutnya sedikit, maka disebut larutan dengan konsentrasi yang rendah atau bisa dikatakan larutan encer. Nah, karena dalam sifat koligatif kita bicara tentang konsentrasi larutan atau yang mempengaruhi
sifat koligatif itu adalah konsentrasi larutan, maka kita harus paham beberapa satuan konsentrasi yang digunakan untuk menghitung sifat koligatif larutan. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari dua satuan konsentrasi, yaitu yang pertama molaritas dan yang kedua molalitas. Bedanya R sama L, satunya molar, yang satunya lagi molal, molaritas dan molalitas. Apa itu perbedaan antara keduanya? Satuan konsentrasi yang pertama yaitu molaritas. Apa itu molaritas? Jadi molaritas menunjukkan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Bu Yeni ulangi sekali lagi. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Molaritas menunjukkan jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1 liter larutan. Untuk mencari mol itu sendiri menggunakan rumus, masih ingat? Dulu materi di kelas 10, mol sama dengan, mol sama dengan massa dibagi mR. Massa satuannya apa ya? Yang dulu kita pakai gram. Benar, jadi bisa dirumuskan molaritas, rumusnya seperti ini. M besar sama dengan mol per V dalam satuan liter. Atau rumus yang kedua yang bisa kita pakai adalah M sama dengan massa zat terlarut dibagi MR-nya dikali 1000 dibagi volume larutan dalam satuan mililiter. Berikut adalah contoh soal molaritas. Ibu Yuli akan membuat larutan gula pasir atau sukrosa dengan melarutkan sebanyak 34,2 gram sukrosa ke dalam 500 ml air. Hitunglah molaritas larutan gula pasir yang dibuat Ibu Yuli tersebut jika diketahui MR sukrosa sama dengan 342. Nah, untuk menjawab soal tersebut, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menuliskan atau mengingat kembali rumus molaritas, di mana M besar atau molaritas sama dengan gram zat terlarut dibagi MR dikali 1000 dibagi mililiter larutan. Kemudian kita masukkan angkanya. Gram zat terlarutnya atau sukrosanya ada sebanyak 34,2 gram, MR-nya 342, kemudian mililiter larutannya ada sebanyak 500 mililiter. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus, kemudian kita hitung. Nah, angka yang dihasilkan adalah 0,2. Jadi, larutan sukrosa yang dibuat Ibu Yuli adalah 0,2 M. Bagaimana? Mudah bukan menghitung satuan konsentrasi molaritas? Bu Yeni yakin pasti kalian bisa. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang susah kalau kalian mau belajar. Baik, Bu Yeni lanjutkan. Satuan konsentrasi yang kedua yang kita pelajari adalah satuan molalitas. Bedanya, kalau yang tadi molaritas pakai R, yang ini molalitas pakai L. Yang tadi molaritas disimbolkan dengan M besar, kalau molalitas disimbolkan dengan M-nya M kecil. Nah, apa itu molalitas? Jadi molalitas menunjukkan jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 kilogram pelarut. Oke, Bu Yeni ulangi lagi. Jadi molalitas itu menunjukkan jumlah mol zat terlarut per 1 kilogram pelarut. Rumusnya seperti ini. M sama dengan N atau jumlah molnya dibagi kilogram pelarut. Atau rumus yang kedua yang bisa kita pakai adalah M kecil sama dengan massa zat terlarut dalam satuan gram dibagi MR-nya dikali 1000 dibagi massa pelarutnya dalam satuan gram. Berikut adalah contoh soal molalitas.
Untuk membuat larutan glukosa, Pak Ali melarutkan 15 gram urea ke dalam 750 gram air. Maka molalitas larutan urea yang dibuat Pak Ali adalah diketahui MR urea sama dengan 60. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, cara yang pertama ialah dengan menuliskan rumus molalitas terlebih dahulu, di mana M sama dengan gram zat terlarut dibagi MR dikali 1000 dibagi gram pelarutnya. Pada soal tersebut, yang bertindak sebagai zat terlarut ialah urea sebanyak 15 gram yang dilarutkan dalam pelarut air, di mana pelarut airnya ada sebanyak 750 gram. Sehingga angka-angka tersebut bisa kita masukkan ke dalam rumus sebagai berikut. M sama dengan 15 dibagi 60 MR-nya dikali 1000 dibagi 750. Setelah dihitung, maka akan dihasilkan 0,33 molal. Jadi, molalitas larutan urea yang dibuat Pak Ali adalah 0,33 molal. Baiklah, untuk hari ini kita cukupkan sampai pada 2 materi ini, yaitu tentang molaritas dan molalitas. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai satuan konsentrasi yang ketiga, yaitu fraksi mol. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.